Assalamualaikum dulur, seluman selamat, itik-itik, teratak ploso, ojo lali di subscribe. Oke? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau kula badhe panggil ning tapi mboten eco. Ibu napa ning niki? Panggilin niki. Terserah monggo. Kula ning mawon nggih. Akrab bagaimana lah? Nggih. Nggih, siap. Ning Emma Umayatul Husna. Ya. Beliau kita harapkan sebagai motivator milenial muda, sebagai harapan bangsa. Bu, mungkin bisa dikasih motivator dulu sedikit aja, nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Siap. Nggih. Terima kasih. Saya ini dengan Mas Rohman. Rahman. Nggih. Biasa. Nggih. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersama-sama di Tretek Ploso. Tretek Ploso, Bu. Wah, channel Tretek Ploso. Yang mana ini semoga ini podcast ini bisa akan bertambah maju, tambah luar biasa dan viral. Amin, itu yang kita harapkan. Oke. Terima kasih Mas, mungkin langsung saja karena juga nanti juga akan ada agenda-agenda yang lain saya sampaikan terkait dengan bagaimana milenial sebagai menjadi harapan bangsa, yang mana nanti bangsa kita ini akan bisa maju dan juga bermudahnya milenialnya jadi mandiri dan paling penting juga berakhlak yang mulia. Amin, itu yang paling utama Ibu. Oke. Jadi generasi muda hari ini penentu masa depan kita nanti. Jadi kita melihat bahwa hari ini kaum milenial harus mempunyai peran dan harus berani mengambil langkah-langkah yang positif. Harus juga mengambil peran-peran yang positif. Di mana kalau ada kesempatan anak muda hari ini bisa mengambil peran dimanapun berada, baik untuk publik ya, untuk di posisi-posisi yang strategis, pengambil kebijakan. Tentunya anak muda inilah nanti yang akan bisa membawa masa depan kita untuk lebih maju, untuk bangsa kita juga lebih mandiri juga. Nah, kita dorong hari ini kaum milenial, terutama anak-anak muda hari ini bisa ambil posisi peran penting. Kita mulai dari kita lingkungan desa, lingkungan di mana anak muda itu berada. Dimulai dari desa mungkin, ataupun kecamatan ataupun kota, bahkan sampai di level nasional juga. Hari ini pemuda sangat luar biasa. Kita peran di desa, di sekitar lingkungan kita sendiri. Bagaimana kiprah Karang Taruna, bagaimana kiprah anak-anak remaja masjid, itu yang itu yang dari segi kiprah remaja-remaja masjid yang mungkin bisa menjadi hari ini. Kita butuh anak muda, karena sudah anak muda sendiri pun hari ini memang harus peran dengan teknologi yang luar biasa ini. Ya, salah satunya podcast juga. Tidak hanya anak muda saja. Hari ini anak muda tidak ambil peran, kita juga sangat rugi. 10-15 tahun yang akan datang sudah berubah generasi. Dan hari ini, saat inilah kesempatan kita anak muda untuk ambil posisi dan ambil peran. Harus berani ambil sikap, harus berani punya prinsip, dan harus maju. Dan tidak hanya maju, juga harus mandiri. Jadi kita mulai dari desa. Dari desa, anak muda harus berperan. Ya, apa kegiatan yang ada di desa? Peran penting itu anak muda tidak akan lepas dari desa. Jadi juga pemuda-pemudi di desa ini, kalau kita berdayakan, insya Allah desanya juga akan maju. Amin. Nah, jadi saya berharap hari ini ambillah peran. Hari ini ambillah kesempatan. Karena mohon maaf, dari segi saya hadir di sini juga salah satu politisi yang ada di Kabupaten Jombang, juga mungkin mengharap kepada para kaum milenial, anak-anak muda, 2024 nanti 55% pemilih kita dari anak muda dan kaum milenial. Nah, disinilah sekarang hari sudah tidak ada lagi anak muda yang apatis dengan politik, dengan partai politik apalagi, karena mereka harus ambil peran, ambil sikap bagaimana menentukan untuk kebijakan ke depan, masa depan anak muda bagaimana. Justru juga saya dorong untuk pengambil kebijakan juga harus dari
kaum milenial itu Kaum sendiri. Kita posisikan Betul. anak-anak milenial untuk duduk juga jadi wakil-wakil rakyat. Siapa hari ini yang menyuarakan hak-hak untuk anak-anak milenial kalau tidak sesama milenial? Kita butuh masa depan yang mandiri, kita butuh masa depan yang maju. Dan untuk itulah kita juga harus jelas masa depan kita. Mau jadi apa anak muda? Nah itu Bu, mau jadi apa nih Bu? Nah, Beruntungnya di Jombang sini kan politisnya juga mungkin sekelas Ibu kan juga bisa dikatakan milenial juga sih Bu. Masih milenial lah Bu, masih kalau kita bicarakan yang lain kan nggak enak Bu. betul. Milenial itu kan bisa dikatakan kayak apa ya, muda-mudi yang berjiwa sosialis. Misalkan yang sekarang kan di Facebook, Instagram itu kan semua gayanya milenial Bu ya. Tapi kan untungnya di Jombang sendiri belum ada kesenjangan sosial Bu ya. Untungnya belum terlalu jauh lah kesenjangan sosial di Jombang sendiri juga itu milenialnya itu ya tata keramanya dimulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten itu kan masih sangat-sangat tertata rapi. Jadi aman Bu ya di Jombang ini, khususnya di Desa Kebun Agung ini Bu. Oke, siap. Ya. Untuk kedua mungkin Bu, saran dan saran untuk Ibu sebagai pemuda desa seperti saya itu Bu. Saya hanya memberikan saran dan masukan aja. Hari ini karena juga di media sosial juga banyak suka viral-viral anak-anak muda dengan bullying yang ada, dengan apa yang dia lakukan. Jadi menurut saya hari ini yang paling penting adalah akhlak. Hari ini adalah adab. Hari ini yang penting adalah budi pekerti yang baik. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi setinggi apapun pendidikan anak-anak kita, sepintar apapun dia, sekaya apapun orang tuanya, tapi kalau pendidikan akhlak tidak didapat, kita akan rugi. Habis juga kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk masa depan bangsa yang akan datang. Jadi yang paling utama menurut saya adalah bagaimana menanam akhlak yang baik kepada anak-anak muda kita. Jadi kalau akhlaknya dibenahi, kalau akhlaknya akhlak yang mulia, insya Allah doa orang tua juga akan mengalir terus kepada anak-anaknya. Amin. Sehingga apa yang dibutuhkan anak-anak hari ini, kemandirian. Kalau dibutuhkan mandiri, berarti harus ada kesempatan peluang pekerjaan yang harus disiapkan untuk anak kita. Dan juga yang kedua, tidak hanya kesiapan untuk berkarir atau berentrepreneur, berarti harus ada pembekalan atau edukasi dan juga pelatihan-pelatihan untuk menuju kemandirian, terutama pelatihan-pelatihan di bidang-bidang yang sesuai dengan kapasitas anak muda hari ini. Juga yang bergelut di bidang kuliner, juga entrepreneur yang lain ya, jadi youtuber. Juga jadi apapun itu yang dilakukan, ini pasti akan butuh istilahnya pelatihan-pelatihan di bidang itu masing-masing. Dan juga kami sampaikan mulai dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten, bahkan sampai di pusat, itu juga harus ada pengalokasian anggaran, di mana anggaran itu untuk peningkatan SDM anak-anak muda. Nah, ini juga penting. Nah, karena itu juga samping itu, makanya saya minta nanti juga kepada Bapak Kepala Desa, juga dari pemerintah daerah, juga bisa mengalokasikan anggaran-anggaran untuk anak muda untuk bisa kiprah kepada masyarakat. Jadi kita juga mandiri juga dalam entrepreneur, kita juga jalan. Kemandirian sosial juga jalan, juga kita juga berjiwa sosial juga jalan. Jadi itu Mas, yang saya harapkan jadi anak muda hari ini, song-song masa depan menjadi lebih baik dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, itu sebagai bekal untuk para milenial generasi muda menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin. Mungkin ada satu kesan dan saran untuk kita. Pesan dan saran, tetap semangat. Semangat itu pasti. Jangan pernah kendor dalam kita menyongsong masa depan yang cerah. Dan saya berharap insya Allah dengan aktif seperti ini, mempunyai inovasi, kreativitas, insya Allah ini awal dari Tretek Ploso untuk mengembangkan kreativitasnya. Insya Allah saya berharap untuk bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya,
ini semuanya lebih maju, Amin. lebih sukses. Amin. Alat-alat podcastnya sudah Amin. siap, Sudah siap semua. SDM-nya juga sudah siap, dan juga narasumbernya juga lebih top. Lebih top lagi, Bu. Oke, terima kasih, sukses selalu. Amin. Saya juga mohon Amin. izin Terima kasih, Bu. karena tidak bisa lama karena Nggih, harus matur berbagi nuwun, tugas. sudah. Nggih. Terima kasih, Nggih, terima kasih. Mas Manu, nggih. Sami-sami. Nggih. Itu mungkin kesan-kesan dari saya atas nama anggota DPR RI Nggih. dari Dapil Jawa Timur 8. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan Nggih. oleh Tretek Ploso. Nggih. Sampai ketemu kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.